Hello everyone, welcome to our presentation. Kami dari kelompok 3 akan membahas chapter 3 juga dengan judul Economy Development. Di chapter ini secara garis besar akan membahas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara atau suatu wilayah, di mana pemerintah ini atau kebijakan ini sangat mempengaruhi ekonomi suatu wilayah juga. Baik, selamat sore. Berhubung kelas kita kelas sore, jadi selamat sore untuk teman-teman dan SAR. Di sini pertama-tama saya minta maaf karena saya menggunakan masker karena ada sesuatu dan lain hal sehingga saya harus menggunakan masker. Oke, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bab 3, learning objective 3 dan 4. Nah, di Learning Objective 3.3 ini kita akan mengetahui bagaimana transisi atau perpindahan sistem ekonomi ini berbasis pasar. Nah, pergeseran atau perpindahan sistem ekonomi berbasis pasar ini tentunya membutuhkan sejumlah langkah, yaitu yang pertama ada deregulasi. Nah, yang pertama ini deregulasi. Nah, apa yang deregulasi? Nah, deregulasi sendiri ini adalah hal yang mampu untuk menghilangkan sebuah aturan yang mampu menghambat aktivitas ekonomi tertentu. Nah, ini juga selain menghambat ekonomi tertentu, ini melibatkan penghapusan hukum untuk permainan pasar bebas dan juga pendirian perusahaan swasta, dan yang terakhir itu cara perusahaan swasta beroperasi. Sebelum runtuhnya komunisme ini, pemerintah yang mengambil alih. Artinya pemerintah yang mengontrol untuk harga dan input ini, untuk harga dan output ini mengikuti perincian yang sudah disediakan oleh negara. Nah, mereka juga atau pemerintah ini melarang perusahaan swasta untuk beroperasi di negara tersebut dan sangat membatasi investasi langsung oleh perusahaan asing dan membatasi juga perdagangan internasional. Nah, deregulasi dalam kasus ini itu melibatkan penghapusan kendali harga. Artinya yang tadinya pemerintah langsung yang mengatur harga dan outputnya, dengan adanya deregulasi ini memungkinkan harga untuk ditetapkan interaksinya antara permintaan dan penawaran atau ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dan juga dengan adanya deregulasi ini mampu untuk menghapus hukum yang mengatur pendirian atau operasi dari perusahaan swasta dan melonggarkan atau juga dapat menghapus pembatasan investasi dari perusahaan asing dan juga perdagangan internasional. Nah, yang kedua itu privatisasi. Nah, apa itu privatisasi? Nah, privatisasi ini adalah proses pengalihan kepemilikan properti dari suatu negara menjadi milik individu swasta atau milik pribadi. Nah, contoh yang sering kita lihat dari privatisasi ini adalah dengan penjualan aset dari suatu negara melalui kegiatan pelelangan. Nah, privatisasi ini dipandang sebagai cara untuk merangsang atau meraup keuntungan dalam efisiensi ekonomi. Contohnya itu imbalan keuntungan yang lebih besar dan meningkatkan produktivitas, dan untuk memasuki pasar baru, dan untuk keluar dari pasar yang merugi. Nah, studi privatisasi di Eropa Tengah ini mereka telah menemukan bahwa proses tersebut itu sering gagal untuk memberikan manfaat yang diprediksi. Kenapa? Karena apabila perusahaan yang baru di privatisasi ini, mereka terus mendapatkan subsidi dari pemerintah atau negara tersebut. Nah, agar privatisasi ini berhasil, maka ini juga harus disertai dengan yang lebih
langkah yang lebih umum yaitu deregulasi dan pembukaan ekonomi. Baik, sekarang kita akan melihat contoh dari negara India yang telah melakukan deregulasi dan juga privatisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai case ini. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa buka di textbook. Nah, ini mengenai negara India yang telah melakukan deregulasi dan privatisasi. Baik, dalam case ini itu di awal tahun 1947 India mereka menganut sistem ekonomi campuran yang ditandai dengan sejumlah aset milik negara, perencanaan terpusat, dan subsidi. Nah, tapi dalam sistem ini itu mereka membatasi pertumbuhan sektor swasta. Artinya apabila ada perusahaan pribadi ini dapat berkembang hanya dengan mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, untuk mendapatkan izin ini pun sangat sulit dan butuh hitungan tahun agar mendapatkan izin ini untuk melakukan diversifikasi. Nah, sebelumnya apa sih ini diversifikasi? Nah, diversifikasi ini adalah cara dari sebuah perusahaan ini untuk mendirikan atau membuat produk baru ini gunanya apa sih gunanya ini diversifikasi? Nah, gunanya ini adalah apabila misalnya produk A ini mengalami penurunan pendapatan. Nah, diversifikasi ini misalnya yang B. Jadi misalnya yang A ini menurun, yang pendapatan yang A ini menurun bisa ditopang oleh si B. Nah, itu gunanya diversifikasi agar pendapatan perusahaan itu tetap stabil dan untuk saling menopang juga. Karena mereka menyadari sistem ini itu tidak membuat negara maju, akhirnya awal tahun 1991 mereka memutuskan untuk yang sebelumnya perizinan untuk membuka industri ini sangat susah. Nah, awal 1991 itu mereka telah membuka, artinya mereka telah membuka peluang bagi yang ingin atau mau untuk membuka industri. Nah, dan beberapa daerah yang dulunya tertutup untuk sektor swasta akhirnya dibuka untuk kemajuan dari negara ini. Dan investasi yang sebelumnya juga sangat sulit untuk dilakukan di negara ini, akhirnya mereka membuka peluang bagi negara-negara yang ingin melakukan investasi di negara India agar juga negara ini bisa lebih maju. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang privatisasi itu. Nah, di negara ini pemerintahan mereka itu sudah melihat peluang, artinya dengan melakukan privatisasi ini mereka bisa dapat imbalan dan juga membuka perekonomian di jalur swasta dan juga di luar atau di internasional. Nah, yang ketiga ini yaitu sistem hukum. Nah, di bab 2 sendiri juga sudah dijelaskan tentang sistem hukum ini. Jadi saya hanya akan mereview sedikit tentang sistem hukum yang dibahas di bab 2. Nah, sistem hukum ini sendiri itu sangat penting bagi suatu negara, apalagi bagi mereka yang ingin melakukan international business. Nah, kenapa penting? Karena pasti setiap negara apabila ingin melakukan bisnis di suatu negara, mereka terlebih dahulu harus mengetahui. Nah, dari aturan-aturan tersebut mereka sudah bisa melihat potensi-potensi atau hak dan kewajiban yang akan mereka lakukan untuk kepentingan transaksi bisnis. Perbedaan sistem hukum setiap negara itu berbeda-beda, dan dari sistem hukum berbeda-beda tersebut itu dapat mempengaruhi daya tarik dari
negara-negara lain yang ingin untuk memulai atau memasuki pasar di negara tersebut. Nah, ekonomi pasar yang berfungsi dengan baik juga ini membutuhkan hukum yang melindungi hak setiap investor. Nah, artinya apabila pasar kita memiliki hukum yang kuat, banyak investor pasti akan melihat dan lebih mempercayai negara tersebut. Nah, sebaliknya juga, tanpa sistem hukum yang jelas, tanpa sistem hukum yang tegas dan bagus itu akan para investor mereka akan melihat bahwa ini tidak cocok untuk kita memasuki negara tersebut, seperti itu. Demikian dari penjelasan saya tentang learning objective 3. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pada saat ini, saya akan menjelaskan sekaligus menjawab tentang learning objective yang keempat, yang berbunyi demikian. Explained the implication per management practice of national difference in political economy. Implikasi of national difference in political economy. Dan pada saat ini, saya akan menjawabnya dalam bahasa Indonesia. Menurut saya pribadi, suatu sistem hukum atau sistem politik di suatu negara itu menjadi daya tarik utama atau implikasi bagi bisnis internasional atau international business. Karena itu menjadi salah satu daya tarik utama bagi para investor-investor asing. Can you imagine, kita bisa bayangkan jika kondisi suatu negara, kondisi politik di suatu negara tidak menjamin, tidak baik, bahkan selalu terjadi yang namanya pertentangan, demo, pemberontakan, bahkan hal-hal penolakan sekalipun, tentunya warga negara atau bahkan warga negara asing atau investor asing akan memikir 2 kali untuk menanam modal atau menaruh perusahaannya di negara tersebut. Begitupun juga dengan sebaliknya. Jika sistem ekonomi atau politik atau bahkan hukum-hukumnya itu baik di negara tersebut, maka itu akan menjadi daya tarik dan nilai plus bagi perusahaan, bagi negara tersebut untuk menaruh perusahaan investasi asing di negara tersebut. Contohnya, di Israel kondisi politiknya sangat tidak baik. Bahkan selalu terjadi yang namanya perdebatan politik, bahkan banyak sekali hal-hal yang memberontak dari sistem ini. Tentunya ini akan membuat perusahaan Nike yang awalnya ingin menanam modal atau ingin menginvest atau ingin menaruh perusahaan mereka di negara Israel akan memikir 2 kali lagi apakah kira-kira aman jika kira-kira perusahaan Nike ini menaruh perusahaannya atau invest di negara Israel. Begitupun juga dengan sebaliknya. Contoh, ini hanya contoh. Kalau misalkan negara Indonesia memiliki sistem politik yang sangat baik, bahkan bisa dibilang sangat baik, tidak pernah terjadi yang namanya pemberontakan atau aksi massa, maka ini akan menjadi daya tarik atau nilai plus bagi investment asing untuk melakukan penanaman modal atau menaruh marketnya di negara Indonesia. Kenapa? Karena sistem politik yang baik. Jadi, sistem politik di suatu negara itu menentukan perdagangan internasional atau international business. Jika kondisi politik suatu negara itu tidak membaik, maka tidak ada yang berani untuk menaruh modal atau menanam modal di negara tersebut, karena tidak ada yang menjamin. Tapi sebaliknya, kalau misalkan suatu kondisi politik atau hukum-hukum kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara tersebut baik, tidak pernah diprotes, aman-aman saja, maka itu akan mengundang banyak sekali investasi asing untuk berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menaruh modal atau menanam modal atau menanam perusahaan mereka di negara tersebut. Dan juga saya ingin menambahkan sedikit tentang kebijakan-kebijakan yang membuat lari atau membuat para investasi asing itu lari
dalam tanda kutip, atau kabur untuk tidak jadi mengambil atau menanam modal atau menanam investasi di sesuatu negara tersebut. Salah satu alasannya karena biaya yang cukup mahal. Let's say contohnya di Indonesia. Hanya contoh saja, di Indonesia itu pemerintah menetapkan bahwa semua pekerja itu harus diberikan makan, harus terjamin dari segi kesehatan, dari segi keamanan, contohnya. Lalu berikutnya adalah dari segi yang namanya modal atau research. Mereka harus melakukan biaya yang cukup mahal, dan bisa dibilang bahwa kebijakan-kebijakan yang akan membuat investasi asing itu lari ketika kebijakan itu semakin ketat dan tidak memberikan ruang kepada investasi asing untuk berkarya untuk berekspresi. Dan ini sangat disayangkan jika hal ini yang membuat investor-investor lari atau kabur dari negara yang awalnya mereka minati, tapi kemudian karena mereka tahu bahwa sistem ekonomi atau sistem politik di negara tersebut sangat-sangat ketat, banyak sekali peraturan sampai A sampai Z yang mereka sendiri pun merasa sangat dirugikan, begitu. Dan jatuhnya nanti yang lebih parahnya lagi adalah malah investasi asing yang tujuannya untuk meraih keuntungan lebih banyak, mereka akan merasa rugi karena kebijakan-kebijakan yang sangat ketat dan mengeluarkan biaya yang sangat-sangat mahal. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau bilang bahwa kebijakan-kebijakan politik atau hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah suatu negara itu sangat-sangat mempengaruhi para investasi asing. Sekali lagi saya mau bilang, jika jika sistem politik di suatu negara itu ribet atau sangat-sangat menyusahkan, maka perusahaan-perusahaan itu akan meraih atau bahkan akan beralih ke negara-negara yang tidak terlalu ketat dalam segi sistem pemerintahan atau sistem politiknya. Baiklah, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang closing case di chapter 3 tentang economy development ini. Nah, seperti yang kita tahu sama-sama bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat kaya dari segi SDA, SDM, dari segi adat istiadat, suku, bahasa, budaya, dan juga agama. Tapi itu tidak bisa memecahkan kita dari perpecahan-perpecahan yang akan datang. Nah, selama kurang lebih beberapa tahun ke belakang ini, Indonesia sudah mengalami yang namanya kurang lebih 7 kali pergantian presiden, dari Soekarno sampai Joko Widodo. Dan tentunya di setiap pemerintahan mereka ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang keluar. Salah satunya adalah kebijakan ekonomi. Dan untungnya setiap tahun bangsa Indonesia selalu, khususnya pemerintah, selalu ingin mengimprove, selalu ingin meningkatkan, mendevelopment sistem ekonomi di Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu sama-sama ekonomi adalah hal yang sangat penting di suatu wilayah. Oleh sebab itu, sampai detik ini, di masa pemerintahan Pak Jokowi, terus berusaha untuk meningkatkan sistem perekonomian di bangsa kita, yaitu Indonesia. Dan Indonesia saat ini sempat menjadi sorotan karena memiliki sistem kebijakan-kebijakan yang sangat menarik, seperti demokrasi contohnya. Namun sayangnya, walaupun Indonesia terbilang cukup konsisten dalam pertumbuhan ekonomi, tapi Indonesia masih belum bisa mengalahkan pertumbuhan ekonomi seperti negara China dan India. Hal ini disebabkan oleh penjagaan yang cukup ketat kepada warga negara asing atau perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka Indonesia harus benar-benar membuka diri kepada investasi atau investment asing. Karena ini salah satu hal yang membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya Indonesia, bertumbuh dengan pesat. Domestik bruto negara. Nah, perusahaan milik negara ini tersebar luas di bidang energi, produksi tenaga kerja, transportasi, penerbangan, pertanian, perbankan, dan telekomunikasi. Nah, negara ini bisa dibilang menderita infrastruktur buruk kronis yang sebagian besar ini dikelola oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, karena infrastruktur transportasi yang buruk ini, biaya logistik di Indonesia mencapai 50% dari Thailand dan 2 kali lipat di Malaysia. Pada tahun 2014, Presiden baru Indonesia yaitu Joko Widodo berjanji untuk meliberalisasi ekonomi dan meningkatkan infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, pada tahun 2015 ini, Jokowi, Presiden Indonesia ini, menghapus subsidi negara pada bensin. Nah, ini memungkinkan untuk pasar agar dapat menentukan atau menetapkan harga. Nah, subsidi ini karena adanya subsidi ini, pemerintah rugi hampir 20 miliar US dollar per tahun atau 15% dari total pengeluaran pemerintah. Nah, presiden ini juga berencana untuk meningkatkan infrastruktur publik. Nah, tindakan ini diikuti oleh sejumlah langkah-langkah yang dirancang untuk deregulasi ekonomi. Nah, impor pembatasan pada beberapa barang ini telah dihapus. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses izin investasi berkurang secara substansial dan beberapa peraturan bisnis yang memberatkan itu telah dihapuskan. Nah, Presiden juga berulang kali memberitahu bahwa Indonesia akan begitu menyambut investasi asing daripada sebelumnya. Nah, tidak terlepas dari langkah-langkah yang tadi, Indonesia ini menghadapi hambatan ekonomi yang signifikan. Satu masalah utama yaitu ekonomi di Indonesia ini sangat bergantung pada komoditas. Nah, contohnya itu harga yang turun tajam setelah perlambatan ekonomi di Cina. Lalu ada yang selalu wakil rakyat itu korupsinya semakin meningkat dan mendistorsi aktivitas bisnis di suatu negara tersebut. Dan yang terakhir itu kita melakukan yang terbaik agar investor dapat melirik dan menarik minat dari investor asing, apalagi yang investor jangka panjang.